Kita kan udah lama ya nggak bikin konten unboxing. Tiba-tiba Asus ROG kirimin kita paket lengkap dari ROG 6. Bakalan mantep nih kayaknya. Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan unboxing berserta gaming test untuk ROG 6 berserta dengan aksesorisnya. Kira-kira gimana dengan performanya? Let's check this out. Jadi kita dikirimin paket segede ini dari Asus ROG. Kalau HP doang kan biasanya kecil tuh. Nah ini gede banget. Ya udah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bongkar. Dan bener aja, banyak banget nih isi di dalamnya. Karena bukan HP doang. Jadi kita bahas satu-satu dulu ya. Untuk item yang pertama di sini ada hard case Light Guardian Anti-Shock Devil Case. Jadi ini adalah aksesoris resmi dari ROG. Secara material untuk back covernya sendiri dari mika keras. Terus untuk bagian pinggirnya materialnya dari campuran antara karet dan plastik. Kalau kalian tegasin pada bagian belakang ada devil case emboss. Di sisi samping kiri juga ada detail devil case-nya. Dan kalau kita baca lagi di dalamnya juga ada teknologi antibacterial. Lanjut ke item kedua, ada glass screen protector dalam kemasan terpisah. Kita buka dulu ya. Packagingnya sih cukup solid untuk ukuran tempered glass, bahkan cenderung premium. Karena ada dua lapis layer box dan tentunya bentukannya pasti sesuai dengan bentuk HP-nya. Untuk material tempered glass-nya juga solid dan lumayan lah untuk protect layar ROG Phone kalian. Lanjut ke item ketiga, ada Aero Active Cooler. Nah ini adalah salah satu signature aksesoris ROG yang idealnya kalian harus punya sih kalau beli ROG Phone. Saat kita buka di dalam boxnya, kalian akan menemukan hardcase lagi khusus yang secara bentuk akan memfasilitasi penggunaan Aero Active Coolernya. Karena di bagian belakangnya dibuat bolong. Dan ini dia Aero Active Coolernya. Secara desain sih ganteng lah ya. Tentunya ada logo ROG yang makin bikin kalian tambah elit waktu pas lagi mabar. Fan-nya cukup tercover dengan baik. Ada tombol-tombol fisik yang kemungkinan kalian bisa set makro di sini dan ada knob tersendiri untuk melonggarkan pengaitnya. Di bagian bawahnya ada USB-C male untuk connect ke HP-nya. Dan dus yang paling gede ini adalah Kunai 3 Gamepad ROG 6 Series Edition. Saat kalian buka boxnya, kalian akan menemukan pouch dengan warna putih dan logo ROG. Material pouchnya sih safety karena bahannya solid plus ada campuran karetnya. Dan waktu pas kita sentuh sih nggak rigid-rigid banget ya, jadi lumayan fleksibel. Ada fabrik untuk nyambungin resletingnya, handle resletingnya juga ada detail ROG yang bahannya terbuat dari campuran plastik dan rubber, jadi enak dipegangnya. Dan pas kita buka langsung ketemu Kunai yang nyatu dengan dockingnya. Nanti kita akan coba experience-nya dikit lah. Layaknya gamepad lainnya, kalian akan menemukan analog ABXY button, ada button cursor, di bawahnya ada tombol makro 1, 2, dan kalian bisa set pakai software ROG. Di sisi atas juga ada 4 button left and right, terus ada aksesoris tambahannya kayak extend handle supaya pegangnya lebih firm waktu pas kalian mau pakai wireless, dan ada port USB-C untuk dockingnya. Nah kalau kalian pengen ngerasain pakai gamepadnya langsung, Kunainya juga dilengkapi Kunai 3 bumper yang bentuknya kayak casing, yang secara kemasan terpisah, jadi ada kardus tersendiri. Bentuknya sih kayak hard case, dimana di dalam case tersebut ada USB-C male untuk connect ke handphonenya. Materialnya dari plastik cukup solid, tapi kalian tetap harus hati-hati makanya. Nah gamepad tadi kita koneksikan pada pinggirannya ini dengan konektor, yang cara pasangnya cukup mudah lah, karena kalian tinggal langsung masukkan dan plug and play. Dan ini dia menu utamanya Asus ROG Phone 6. Masih disegel ya, jadi kita bener-bener dikirimin unit baru. Secara bentuk kemasan memang bukan yang unik banget, karena bentuknya juga masih kotak, tapi boxnya sendiri cukup solid. Kalian bisa lihat kalau di sini ada logo ROG dengan warna abu-abu. Terus kalau kalian tegasin ada pattern karbon. Di pojok kiri atas ada tulisan For Those Who Dares, di pojok kiri bawah ada tulisan ROG Phone 6. Di sisi kiri ada tulisan ROG, di sisi kanan ada tulisan ROG Phone 6, di sisi atas dan di bawahnya ada logo Republic of Gamers. Untuk bagian belakangnya ada banyak barcode dan nilai jual handphone ini. Yaudah gak usah lama-lama, langsung aja kita lihat di dalam dusnya. Saat pertama kalian buka, kalian akan menemukan ROG card. Terus ada SIM ejector yang bentuknya unik banget. Emang luar biasa sih ROG presentasi produk di dalam boxnya. Ada hardcase bawaan HP ini jadi bentuknya bolong-bolong gitu untuk pamer RGB-nya. Ada kitab-kitab, terus ada kabel USB Type-C to Type-C dan ini kabelnya udah di-braided. Cakep banget lah. Terus kalian juga masih mendapatkan handphone audio jack 3,5 mm dan ada kepala charger 65 watt dengan detail tulisan emboss ROG. Ganteng lah semua pernak-pernik handphone ini. Dan ini dia unit dari ROG Phone 6. Kalau kalian lihat desainnya sangat ROG. Pokoknya gagah lah. HP ini finishingnya glossy, jadi gampang banget nempel dengan bekas sidik jari. Untuk bodi materialnya belakangnya pakai Corning Gorilla Glass 3 dengan frame aluminium.
Seperti yang kalian lihat, banyak banget signature ROG-nya, kayak tulisan ROG dan ada RGB light juga di back covernya. Ada logo ROG di pojok kiri bawah, dan untuk frame kameranya desainnya kayak gabungan persegi Pajang dan trapesium. Dengan 3 kamera dijajarin secara horizontal mempertegas desainnya kalau handphone ini handphone gaming. Di sisi atas cuma ada antena 5G, di sisi kanan ada port USB Type-C dan antena 5G. Terus ada slot SIM tray dual slot tanpa expansion card. Di sisi kiri ada tombol power dan tombol volume dengan detail emboss ROG, dan di bawahnya ada audio jack 3,5 mm, antena 5G dan port USB Type-C lagi. Pindah ke sisi depan, HP ini pakai in-display fingerprint sensor yang luas layarnya di 6,78 inch dengan perlindungan Corning Gorilla Victus. Terus handphone ini juga masih ada jidat. Bezelnya juga nggak bisa dibilang tipis-tipis banget, mungkin karena emang gaming phone ya. Dan udah segitu aja. Abis ini kita langsung ke gaming test. Sebagai pengingat, HP ini menggunakan chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 dengan fabrikasi 4 nanometer. Dengan RAM yang kita punya di 8GB dan storage-nya ada di 256GB UFS 3.1. Sedangkan untuk software dan hardware-nya menggunakan ROG Phone dan layarnya berpanel AMOLED dengan resolusi Full HD+ dan refresh rate-nya mentok di 165Hz. Baterainya di 6000 mAh serta speakernya sudah stereo. Dan seperti biasa kita make sure dulu baterainya udah 100%, speakernya udah full, semua sistem sudah diupdate. Kecerahan layar di 80% dan refresh rate-nya kita setting auto dengan X mode di 144Hz. Kemudian untuk koneksi kita menggunakan WiFi. Dan kita coba cek dulu skor Antutunya sebelum mulai game ini, dan kita mendapatkan skor di 1,1 jutaan. Mantap! Untuk game pertama kita akan coba Genshin Impact. Saat pertama kali kita buka, kita langsung dikasih settingannya medium, dan gak usah prolog, langsung aja kita geser semua ke rata kanan. Untuk feel di dalam gamenya ternyata cukup lancar. Emang sih di sini baru awal-awal, dan untuk Genshin Impact kalau HP-nya nggak proper drop juga sih. Untuk FPS-nya cukup stabil di 56-60 FPS, dan karena HP ini HP gaming jadi ada FPS counternya dong. Baterai, suhu sistem, load CPU dan GPU-nya juga ada untuk monitoring. Udah mantap banget lah ini UI-nya. Dan setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterai di handphone ini ada 8% dengan suhu tertingginya mencapai 45-46 derajatan. Cukup panas tapi nggak sampai ekstrim banget. By the way, kita coba mainkan lagi dengan Active Aero Cooler-nya ROG. Tapi kita mainnya di luar tes ya, takutnya mengganggu perhitungan konsumsi baterainya. Dan waktu pas kita main di mode Frosty dalam waktu yang sama, emang secara suhu lebih adem dan jadi lebih enak lah dimainkan. Dan pas kita cek suhu tertingginya ada di sekitar 42 derajatan. Game selanjutnya yang akan kita mainkan yaitu Apex Legends, dan kita langsung coba settingannya di rata kanan, yaitu di grafik Extreme HD dengan frame rate ultra. Sebenarnya original tuh udah kebuka, tapi FPS-nya turun ke normal. So di settingan Extreme HD ini frame rate ultra udah cukup memuaskan lah. Secara FPS stabil di 58-60 FPS. Secara tekstur grafik Apex ini emang cukup kompleks dan berat. Diajakin main satset juga mantep. Feel sentuh layarnya responsif banget. Asli enak banget main di sini. Paling kalau lagi ada yang ngeluarin carpet bomb aja berasa drop tipis dan sebentar. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterainya di handphone ini ada 8% dengan suhu tertingginya ada di 42 derajatan. Untuk game selanjutnya yaitu eFootball 2023. Kita langsung tes di high 60 FPS. Hasilnya di sini pun terasa lancar, nggak ada drop-drop juga. FPS-nya achieve di 60 FPS dan stabil. Transisi perbedaan bola antara player ke player nggak ada yang skip atau nge-lag. Feel sentuh layarnya juga sangat responsif. Setelah bermain selama 30 menit, baterainya berkurang 6% dan suhu tertingginya cuma di 38 derajatan aja. Lanjut kita main Call of Duty Mobile. Untuk settingannya ternyata 90 FPS-nya atau ultra udah kebuka di sini. Tapi untuk grafik mentoknya cuma di low dan cuma available di multiplayer.
So kita main dulu di 10 versus 10. Hasilnya halus banget dan enak lah main di sini. FPS-nya achieve di 87 sampai 90 FPS dan ini stabil sampai akhir. Feel sentuh layarnya responsif dan kredit buat layarnya beda banget imersifnya dari layar-layar HP mid-range yang biasa kita review. So kelasnya beda sih emang HP gaming. By the way, di settingan ini suhunya cuma di 39 derajatan aja paling tinggi. Maklum ya, baru mulai. Kemudian pindah lagi ke Battle Royale dan kita mau cobain grafik mentok ke kanan, tapi frame rate-nya cuma di max. Kita mau cuci mata dulu dengan handphone ini, sekaligus nyiksa lah, dan hasilnya cakep banget di mata. IGSM lah kalau kita main Call of Duty Mobile di handphone ini. FPS-nya stabil di 57-60 fps dan gak ada frame drop. Feel sentuh layarnya juga sangat responsif dan suhunya sendiri pas main di settingan ini naik dikit jadi 40 derajatan paling tinggi. Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit, konsumsi baterainya berkurang 8%. Game selanjutnya yang akan kita mainkan Asphalt 9. Maklum, kita mau cobain kunainya. Lagi-lagi kita set semuanya ke kanan. Dan di dalam game ini semuanya terasa lancar dan kita nggak nemuin sama sekali drop. Karena FPS-nya maintain di 60 fps. Gyro-nya responsif, feel sentuh layarnya responsif banget. Jadi aman lah buat game ini doang. Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit, konsumsi baterainya ada di 7% dan suhu tertingginya ada di 39 derajatan. Terus kita coba lagi kunainya di luar sesi pengetesan ini. Tapi kita mau coba yang plug-in ke HP-nya aja. So kalian butuh pasang casing yang kalian dapatkan pada paket penjualannya. Jangan sampai salah, karena ada port mail-nya pada casingnya. Terus masukkan gamepad-nya dengan cara yang cukup mudah kok. Kalian tinggal masukin ke dalam selongsong yang ada di sisi casingnya. Dan gamepad-nya ready. Kalian bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan kalian. Selama gamenya support, aman kok. Tinggal atur settingannya sesuai dengan yang kalian mau. Cocok lah buat mobile gamer entusias kalau kalian pengen dapat experience lebih. Untuk game selanjutnya kita akan mainkan PUBG Mobile dan untuk game ini pas kita cek di settingan grafisnya ternyata 90 fps-nya juga udah keluar, tapi cuma di smooth aja. Untuk masalah gyro seperti yang kita udah mention di Asphalt, ini sangat responsif. Dan kita coba dikit dulu main di TDM. Untuk feel di dalam gamenya sendiri cukup stabil dan lancar. Frame rate-nya achieve di 90 fps dan gak ada drop juga. Keuntungan tersendiri lah main game tembak-tembakan gini di 90 fps. Makin kompetitif aja lah buat kita. Feel sentuh layarnya juga sangat responsif. Kita lanjut lagi ke Battle Royale dengan settingan yang sama, yaitu di smooth 90 fps. Hasilnya frame-nya tetap stabil di 86-90 fps. Gak adalah tiba-tiba ngedrop dan bikin kaget. Semua tekstur di dalam game kerender dengan baik, jadi HP ini cukup oke dipakai kompetitif. Suhunya sendiri di settingan ini ada di sekitar 43 derajatan. Terus kita coba lagi di HDR Extreme, cuci-cuci mata dulu dengan grafik hampir mentok dan settingannya di 60 fps. Hasilnya masih stabil kok dengan grafik yang sangat cakep. Tentunya untuk FPS juga udah achieve di 60 fps dan gak ada drop, paling-paling mentok di 58 fps, itu mah gak berasa. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterainya ada di 10% dan suhu tertingginya ada di 42 derajatan. Game terakhir yaitu Mobile Legends dan di game ini kalian sudah bisa main refresh rate high dan grafik ultra. Sayang sekali belum bisa di atas 60 fps. Langsung aja kita mainkan dan hasilnya lancar lah. Frame rate-nya stabil di 60 fps, semua efek grafisnya terrender dengan baik, asik lah. Feel sentuhnya juga tetap aman dan kita cukup nyaman main di sini. Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit, konsumsi baterainya ada di 11% dan suhu tertingginya cuma di 38 derajatan. Notes buat kalian, HP ini baterainya pas penuh lama banget turunnya, tapi kalau udah di bawah 60% lumayan cepat. Setelah serangkaian tes tadi, kita coba cek lagi skor Antutunya, apakah ada penurunan performa atau enggak. Dan hasilnya handphone ini berhasil maintain skornya tetap di 1,1 jutaan. Jadi handphone ini untuk gamer approve ya. Mudah-mudahan dengan video ini kalian bisa dapat insight tambahan sebelum memutuskan untuk membeli
ROG 6 berserta dengan aksesoris tambahannya. Kita cukup impresi sama suhunya yang nggak sampai spektakuler gimana gitu panasnya. Cuma di 46 derajatan di Genshin Impact dengan settingan mentok kanan. Yang biasanya HP-HP mid-range lainnya lebih dari itu, bahkan cuma dengan settingan medium. Well, Asus ROG Phone ini kayaknya bener-bener niat deh untuk menjaga suhu naga yang biasanya susah dikendalikan, dan itu tampak cooler ya. Kalau dengan cooler bisa lebih adem lagi, dan itu batas cukup aman untuk main game secara stabil. Untuk game lainnya jangan ditanya lah, PUBG 90 fps cuma 42 derajatan, Call of Duty Mobile Very High Extreme cuma di 40 derajatan, Apex cuma di 42 derajatan, Mobile Legends di bawah 40, bahkan cuma 38 derajatan. Baterainya juga cukup irit, di 3,5 jam main kita cuma habis di 54%. Dengan settingan semua gamenya mentok ke kanan. Dan dari kita sih segitu aja ya. Kalau untuk full reviewnya nanti kita cobain dulu handphonenya. So tugas kita cuma ngetes, lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat research before you buy and be smart buyer. See ya.